Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Bar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu 23 Maret. Mahfud MD memprotes atau tidak sepakat dengan pihak-pihak yang memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangannya setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan capres-cawapres yang sudah dinyatakan memenangkan atau diputuskan menang oleh KPU. Mengapa Mahfud MD tidak mau mengucapkan selamat dan bahkan tidak sepakat memprotes kepada para pihak yang memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran? Karena kalah. Menurut saya itu alasan yang paling tepat, karena Ganjar Mahfud kalah. Coba kalau Ganjar Mahfud menang, pasti tidak akan protes dan akan berterima kasih atas ucapan-ucapan selamat yang datang berhamburan. Ya, alasan paling tepat karena kalah gitu aja. Oke, ini saya baca nih beritanya ya. Ini ditulis oleh iNews hari ini ya, Sabtu 23 Maret. Mahfud MD sebut ucapan selamat kepada Presiden baru Indonesia harus tunggu penetapan MK gitu ya. Jadi menurut Mahfud MD, ucapan selamat yang dilakukan atau sudah disampaikan kepada Pak Prabowo, termasuk dari sejumlah kepala negara asing ya, termasuk Joe Biden, Putin dan lain sebagainya, menurut Mahfud ini nggak benar gitu loh. Karena belum ada keputusan penetapan dari Mahkamah Konstitusi, kata Pak Mahfud. Kalau nggak benar, kenapa sih banyak presiden ya? Nggak cuma satu dua, banyak sekali itu, puluhan kepala negara sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai bahwa ucapan selamat kepada Presiden terpilih seharusnya diberikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, bukan berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU. Secara yuridis, ucapan selamat memang lebih tepat setelah ada konfirmasi atau vonis MK, kata Mahfud melalui akun X-nya Muhammad Mahfud MD pada hari Jumat kemarin. Ia menjelaskan pemenang pemilu 2024 tidak ditetapkan oleh keputusan hasil rekapitulasi KPU, melainkan MK, yang ditentukan berdasarkan dua cara. Pertama ialah konfirmasi, yaitu pemberitahuan MK kepada KPU bahwa tidak ada gugatan dalam waktu 3 hari setelah keputusan KPU. Kedua, vonis, yakni putusan final karena ada gugatan yang diperiksa dalam sidang maksimal 14 hari kerja, kata Mahfud MD. Cuitan Mahfud itu juga disertai video berisi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki. Keputusan KPU belum final dan mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok itu keputusan KPU masih bisa berubah dengan putusan MK. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin? Kata Jimli Asidiki. Oke. Secara teoritis hal tersebut dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, penetapan pemenangan pemilu tidak hanya menunggu keputusan KPU secara resmi, namun juga harus menunggu keputusan MK. Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah mengonfirmasi atau sudah membuat putusan, tetap itu namanya presiden elek, bukan presiden Indonesia. Itu baru presiden terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap Jokowi sampai tanggal 20 Oktober, kata Jimmy. Iyalah, semua orang juga tahu. semua orang juga tahu pelantikan presiden resmi ya besok tanggal 20 Oktober 2024 ini. Tetapi bahwa pemenang Pilpres 14 Februari yang lalu sudah diumumkan oleh KPU. Suaranya juga sudah dihitung, Pak Prabowo 96 juta.
Adapun persoalan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, kemudian harus menunggu pelantikan, ya itu kan prosedural lah ya, mekanisme administratif kan begitu. De jure-nya gitu ya, de jure-nya begitu. Tapi secara substansial, walaupun Pak Prabowo tentu hari ini belum punya otoritas apapun sebagai presiden, tapi semua orang juga sudah tahu bahwa beliaulah presiden terpilih penggantinya Pak Jokowi yang akan dilantik 20 Oktober yang akan datang. Jadi ucapan-ucapan selamat itu kan ucapan kegembiraan, ucapan syukuran gitu, ucapan penghormatan gitu ya, bukan ucapan bahwa hari ini presidennya sudah Prabowo, bukan. Semua orang tahu itu. Jadi wajar-wajar saja saya kira baik kubunya Pak Prabowo maupun pihak-pihak yang merayakan kemenangan dan yang mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran itu wajar. Dan itu terjadi di semua negara. Terjadi tidak hanya kepada Pak Prabowo Gibran, tapi seluruh negara pun akan mengalami hal yang sama. Siapapun yang telah diketahui pemenang ya layak wajar untuk kemudian diucapin selamat. Kan Pak Mahfud pun begitulah. Pak Ganjar Mahfud seadanya kemarin yang keluar menjadi pemenang pada 14 Februari seandainya ini. Walaupun ternyata takdirnya bukan. Seandainya ya pasti akan sujud syukur, pasti akan deklarasi kemenangan mungkin lebih dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Mungkin sudah setiap ranting PDIP akan menggelar deklarasi kemenangan, menggelar syukuran. Di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di lembah-lembah dan di pucuk-pucuk gunung pasti akan melakukan hal yang sama, dikerahkan ayo sebagai sebuah deklarasi kemenangan politik kan begitu, sebagai sebuah ungkapan rasa syukur lah atas kerja kerasnya selama ini. Begitu juga yang dilakukan oleh kubunya Pak Prabowo Gibran. Rasa syukur kan harus disampaikan seawal mungkin atas nikmat yang ada. Ya persoalan kemudian nanti pelantikannya kan ya nunggu tadi itu hanya sekedar prosedur, proses administratif definitif ketika sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 20 Oktober yang akan datang. Oke, begitu Pak Mahfud dan seluruhnya. Ya semua orang tahu. Dan apakah Mahkamah Konstitusi akan berani mencoret kemenangan Pak Mahfud MD? Ya Pak Prabowo Gibran? Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Hal yang mustahil dan hal yang mustahil. Seandainya Mahkamah Konstitusi berani melakukan itu, berarti dia berpikir pendek. Dia tidak berpikir keutuhan bangsa dan negara. Dia tidak berpikir pesta demokrasi yang telah dimenangkan oleh Prabowo Gibran, oleh 96 juta pemilih di Indonesia. Itu harus diperhatikan. Ya, kalaupun kemudian pihak-pihak yang kalah merasa kecewa, merasa dicurangi, merasa diintimidasi dan lain sebagainya, ya wajar lah, wajar. Siapapun yang kalah akan melakukan itu. Dulu 2019 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi kalah juga melakukan hal yang sama dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi juga. Tapi ketika kemudian memang faktanya pemenangnya adalah Pak Jokowi, ya, gugatannya ya sebagai sebuah prosedur kekecewaan jalurnya di MK ya diterima. Tapi tidak mungkin kemudian pemenangnya akan dicoret gara-gara gugatan-gugatan pihak-pihak yang kalah tanpa alasan yang kuat. Kalaupun kemudian dalam gugatan itu ada pihak-pihak yang dinyatakan melanggar hukum atau melanggar pidana pemilu, ya pihak-pihak itu yang dikenai sanksi, yang dihukum. Tidak kemudian dicoret semuanya, dilakukan pemilu ulang. Memang Pak Mahfud MD berani menjamin keamanan bangsa dan negara kalau kemudian dilakukan pemilu ulang. Kalau chaos, siapa yang bertanggung jawab? Kalau 96 juta pendukungnya Pak Prabowo tidak terima, MK bertanggung jawab. Tidak sesimpel itu, bro. Tidak sederhana itu. Ini politik nasional. Ini menyangkut tentang rasa keadilan besar bangsa Indonesia. Hitungan pemilu, keputusan KPU kemarin bukan serta-merta tanpa proses dari bawah. Itu melalui proses dari bawah yang sangat melelahkan dari tingkat TPS, PPS, PPK,
KPU kabupaten provinsi saya pusat. Memakan waktu 1 bulan lebih untuk merekap itu semua. Dan sudah ditandatangani, disaksikan kebenaran oleh sejumlah pihak saksi yang ada. Masa itu aja kemudian dipatahkan, dicoret oleh pihak yang kecewa karena kekalahan, kan nggak masuk akal. Lah, iya. Kalau dipaksakan betul-betul seperti keinginannya Pak Mahfud MD, wah, geger perang saudara. Iya, perang saudara, konflik. Kalau semua orang kemudian mengadu ke MK dengan mudahnya mencoret loh. Besok pemilu ulang misalkan, gantian, misalkan betul-betul dicoret 02. Berarti yang ikut pemilu ulang adalah 01, 03. 01 kalah misalkan. Ya 01 gugat lagi, pemilu lagi. Atau sebaliknya 03 yang kalah. 01 ngamuk lagi, takbir. Curang ini. Banteng curang itu. Pemilu ulang, coret. Lama-lama tinggal sendirian yang pemilu. Nggak usah pemiluan kalau begitu. Kalah nggak siap kalah. Ya kalah saja lah. Ikut pemilu ya harus siap menang, siap kalah. Nah iya, kalau semua coret, nanti nggak ada pemilu. Semuanya melakukan kecurangan semua. Melakukan money politik semua. Nanti kosong, ada peserta pemilu. Ya udah jadi kerajaan aja, kerajaan Indonesia. Gitu. Saya tak jadi rajanya nanti ya, dari Banyumas ya. Enak saja. Ya, harus siap kalah lah ya, siapapun yang menang. Bersyukur, tidak kemudian jumawa. Dan yang kalah, sikaplah gentle. Jadilah pihak-pihak yang pandai menghargai kemenangan orang lain. Jangan terus-terusan menuduh pihak yang menang juga. Bersikaplah kesatria. Satria ya, kalau menang ya berterima kasih, kalau kalah ya mengakui kekalahan dan mengakui keunggulan lawan, itu satria. Jangan jadi pecundang politik di negara demokrasi Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.